Oke, jadi di modul 1 ini ada 10 pokok bahasan. Ada pengertian pemasaran dari segi sosial, pengertian pemasaran dari segi manajerial. Ini teman-teman bisa buka modul halaman 1.2. Nah, itu yang 1 sampai 10 yang di paragraf itu kan ada pokok-pokok materi, dan di paling bawah sendiri itu adalah poin-poin yang harus teman-teman pahami setelah kita kuliah ini. Jadi untuk menuju ke modul selanjutnya, sebelumnya teman-teman harus mengerti 10 poin, 1 sampai 10 poin tersebut. Di poin 1 ada pengertian pemasaran dari segi sosial. Jadi nanti setelah kita selesai kuliah, teman-teman semua harus tahu apa itu pemasaran dari segi sosial, apa itu pemasaran dari segi manajerial. Lalu apa peran pemasaran dalam perusahaan, konsep pemasaran sebagai panduan filosofis dan praktis, tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan, ada peran pemasaran dalam masyarakat, tanggung jawab sosial, dimensi-dimensi tanggung jawab perusahaan, konsumerisme, dan pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Oke, nanti di sini saya juga akan menjelaskan satu persatu poin-poin tersebut ini. Pertama, kita bahas tentang pengertian pemasaran dari segi sosial. Oke. Jadi pemasaran itu bersifat universal. Kenapa bersifat universal? Dan pemasaran itu apa sih? Nah, untuk tahu apa itu pemasaran dan kenapa pemasaran itu sifatnya universal, kita lihat pendapat dari Kotler dan Keller pada tahun 2006 di bukunya halaman 6. Dia menjelaskan pengertian pemasaran. Jadi pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan yang melibatkan individu-individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran secara bebas produk dan jasa nilai dengan pihak lain. Nah, dalam definisi yang dikatakan Kotler dan Keller itu kita bisa lihat tidak ada kata perusahaan atau bisnis kan ya di pengertian tersebut. Nah, jadi artinya pemasaran itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak harus oleh perusahaan atau oleh orang yang sedang berbisnis. Kenapa begitu? Karena pemasaran prosesnya bersifat kemasyarakatan, bukan proses bisnis. Oke, kita lihat pendapat Bogosi. Dia mengatakan bahwa konsep inti pemasaran adalah pertukaran atau pertukaran nilai. Nah, jadi pertukaran-pertukaran itu tidak terbatas pada barang, jasa, atau uang, tetapi bisa juga pertukaran energi, waktu, perasaan, seperti itu. Jadi misalnya di modul ini dijelaskan contoh ketika seseorang ingin memutuskan untuk melihat pertandingan sepak bola. Jadi kan dia mempertaruhkan antara waktu dia dipertaruhkan untuk melihat sepak bola untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesenangan. Jadi di sini waktu bertukar dengan kesenangan. Itu sudah termasuk proses pemasaran. Kenapa begitu? Karena pengertian pemasaran itu sendiri adalah pertukaran atau pertukaran nilai. Jadi tidak sempit hanya pada proses bisnis, proses perdagangan di perusahaan, di pasar seperti itu. Pemasaran tidak sesempit itu.
sifatnya universal. Segala sesuatu yang bersifat pertukaran atau pertukaran nilai itu sudah bisa disebut pemasaran. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa pertukaran itu dapat terjadi dengan syarat satu, minimum ada dua pihak, itu minimal. Jadi kalau tadi yang melihat sepak bola kan antara pihak penonton dan pihak yang ditonton, itu sudah lebih dari dua pihak. Jadi terjadi pertukaran antara penonton dan peserta yang memainkan sepak bola. Tidak bisa pemasaran itu terjadi oleh satu orang saja. Jadi ketika kita makan, kita lapar, lalu kita makan, itu pemasaran bukan. Itu karena yang terlibat kan hanya diri kita sendiri, bukan dua pihak atau lebih. Lalu selanjutnya syarat yang kedua terjadi pertukaran itu apa? Masing-masing pihak membutuhkan sesuatu untuk dipenuhi dan memiliki sumber untuk diperlukan. Bisa dimengerti ya? Lalu selanjutnya ini teman-teman lihat gambar 1.1 halaman 1.4, itu ada gambar contoh pertukaran dalam pemasaran. Jadi ada antara penjual dan pembeli, mereka bertukar antara uang dengan barang atau jasa, itu sudah termasuk pemasaran. Ada pengusaha dan karyawan. Pengusaha memberi gaji kepada karyawannya, karyawan memberikan jasa berupa tenaga bekerja, itu juga sudah disebut pemasaran. Lalu Polri dengan warga. Polri memberikan pelayanan protektif dan warganya harus mau bekerja sama. Ada juga lembaga keagamaan dan jamaah sebagai contoh. Dia memberikan pelayanan keagamaan, sedangkan jamaahnya memberikan sumbangan atau pelayanan terhadap lembaga keagamaan. Ada juga contoh orang tua mengasuh anaknya. Anaknya memberikan apresiasi dan mau bekerja sama dengan orang tuanya. Itu juga bisa disebut dengan pemasaran. Itu praktek tersebut itu disebut pemasaran internal atau internal marketing. Karena hanya terjadi secara personal, by personal. Itulah kenapa disebut pemasaran internal atau internal marketing. Oke. Selanjutnya pengertian pemasaran dari segi sosial, yaitu tentang unsur-unsur pokok pemasaran. Ini bisa dilihat di halaman 1.5. Itu untuk gambarnya kurang jelas karena di e-booknya juga kurang jelas itu ya. Jadi intinya dari gambar tersebut, unsur pokok yang harus ada di dalam pemasaran itu adalah satu, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Lalu ada produk, baik itu berupa jasa, barang, ide, atau kombinasi antara ketiga hal tersebut. Lalu juga unsur pokoknya juga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Ini sebagai media ya untuk melakukan pemasaran, harus biaya dan kepuasan ini. Lalu ada aktivitas berupa pertukaran dan transaksi. Lalu unsur pokok selanjutnya adalah hubungan dan jaringan. Lalu pasar dan pemasar dan calon pembeli. Itu ada di halaman 1.5. Nah, ketika saya ataupun teman-teman membaca buku modul ini, nah ini dijelaskan kan, berarti kita sudah menjadi konsumen.
Nah, jadi orang yang membuat modul ini adalah pemasar, kita konsumennya. Sudah terjadi proses pemasaran. Nah, dalam era global ini, peran pemasaran bagi perusahaan. Untuk selanjutnya ya, peran pemasaran bagi perusahaan penting. Kenapa penting? Karena satu, kondisi persaingan semakin ketat. Baik itu persaingan dari pesaing yang baru muncul ataupun pesaing yang sudah ada, pesaing atau kompetitor ya, maksudnya pesaing usaha. Ini karena konteksnya kita berbicara di perusahaan. Ada juga pesaing dari produk substitusi. Apa maksudnya? Untuk pesaing yang baru dan yang sudah ada sudah jelaskan ya. Sedangkan untuk dari produk substitusi itu merupakan pesaing juga. Kenapa? Karena dia menawarkan barang yang bisa menggantikan produk kita. Jadi ketika kita masyarakat sudah merasa jenuh dengan produk kita, dia bisa beralih ke produk substitusi tersebut. Itu jika pelayanan kita kurang baik dalam pemasaran. Jadi itulah mengapa pesaing dari produk substitusi itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, peran pemasaran bagi perusahaan itu penting karena mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Dan yang terakhir, kenapa penting? Karena pemasaran berhubungan langsung dengan pelanggan. Jadi jelas ya, pelanggan itu kan seseorang yang bisa menentukan bisa berjalan atau tidaknya sebuah perusahaan. Kenapa begitu? Karena perusahaan didirikan tentunya membutuhkan laba kan. Nah, laba diperoleh dari konsumen atau pelanggan. Lebih penting lagi pelanggan daripada konsumen. Jadi kalau konsumen itu semua orang yang bisa menikmati produk kita, sedangkan pelanggan semua adalah konsumen yang melakukan pembelian secara terus-menerus dan loyal kepada produk kita. Itu baru pelanggan. Itulah kenapa di sini ada kalimat apa yang harus dilakukan oleh pemasar adalah mendapatkan pelanggan dan mempertahankan mereka seumur hidup atau menjadi pelanggan yang loyal. Karena itu tadi, berhasil atau tidaknya sebuah tujuan bisnis itu tergantung pada ada tidaknya pelanggan di suatu proses bisnis tersebut. Nah, untuk itu dibutuhkan keahlian para manajer. Manajernya yang dibutuhkan ini bukan hanya manajer pemasaran. Memang pelanggan itu nanti berhubungannya sama manajer pemasaran, tapi untuk sebuah perusahaan bisa berjalan dengan baik, koordinasi antar manajer semua bidang itu harus baik juga, baik itu di bidang pemasaran, produksi, keuangan, manajemen, MSDM atau manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sebagai contoh ya, kalau seorang manajer pemasaran sudah menentukan strategi-strategi produk yang disukai masyarakat itu seperti ini, jadi biaya iklan yang dibutuhkan demikian, biaya pembuatan produk yang dibutuhkan demikian. Tapi kalau hasil analisis manajer keuangan itu bisa merugikan perusahaan, tentunya kemauan manajer pemasaran tersebut juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus dianalisis dulu bagaimana baiknya agar pelanggan tetap suka dengan produknya, tapi perusahaan juga tidak rugi karena karena mengikuti keinginan pelanggan tanpa berpikir atau tanpa menganalisis baik tidaknya
mengadakan produk tersebut, seperti itu. Itulah kenapa manajer-manajer di antar bidang perlu bekerja sama dengan baik. Oke. Selanjutnya ini, jadi pemasaran ditinjau sebagai sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam suatu perekonomian di mana produk-produk nilai diciptakan, ditawarkan, dan dipertukarkan. Nah, pada umumnya memang perusahaan itu kan tujuan utamanya menghasilkan laba. Labanya diperoleh dari penjualan barang dan jasa. Nah, untuk itu pemasaran juga harus fokus pada pengembangan. Juga selain itu fokus pada proses promosi, proses distribusi program, dan lain sebagainya. Itulah kenapa tugas manajer pemasaran itu seperti yang dijelaskan tadi, tugasnya memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita bahas tentang manajemen pemasaran. Yang tadi kita bicarakan dari tadi itu masih dalam konteks pemasaran saja ya, belum ke manajemennya. Oke, bentar. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang manajemen pemasaran. Ada di halaman 1.7, 1.6 paling bawah, cuma sedikit itu. Nah, jadi dilihat dari fungsinya, ini saya membaca yang halaman 1.6 paling bawah tentang pengertian manajemen pemasaran. Dilihat dari fungsinya, manajemen itu terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Itu menurut Ebert dan Griffin tahun 2007. Dalam bahasa Inggris terkenal dengan sebutan POAC. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu perencanaan, kalau pengertiannya Ebert yang dalam bahasa Indonesia tadi. Organizing, pengorganisasian, lalu pengarahan itu actuating, dan pengendalian controlling. Fungsi pertama yang harus dilakukan oleh manajer kan fungsi perencanaan. Nah, dalam membuat rencana jangka panjang, manajer harus menyediakan banyak waktu. Oleh karena itu, manajer itu pasti punya bawahan sebagai pelaksana teknis, sedangkan manajer itu secara konsepnya, seperti itu. Lalu dari situ bisa disimpulkan bahwa ada 3 tugas pokok manajemen. Ada di halaman 1.7. 3 tugas pokok, yaitu pertama, mempersiapkan rencana atau strategi umum bagi perusahaan, melaksanakan rencana yang sudah disiapkan tadi, lalu terakhir mengadakan evaluasi, menganalisis, dan mengendalikan rencana tersebut dalam operasinya. Untuk fungsi pertama, mempersiapkan rencana. Jadi tahap perencanaan ini adalah tahap yang sangat menentukan bagi kelangsungan dan sukses
tidaknya organisasi tersebut. Kenapa demikian? Karena perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau kemungkinan yang akan datang, termasuk pengembangan program, kebijakan, dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, ada analisis. Kenapa analisis itu sangat penting? Analisis sangat penting agar rencana yang sudah dibuat tadi bisa dilakukan dengan lebih matang dan tepat. Lalu ada juga pengendalian. Pengendalian di sini sebelum evaluasi. Kenapa harus dikendalikan? Agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi di sini yang adalah tugas-tugas manajemen ya. Ada merencanakan, menganalisis, lalu mengimplementasikan atau melaksanakan, dan mengendalikan. Pengendalian adalah tadi yang controlling di dalam PUAK tadi. Nah, itu adalah tentang fungsi atau tugas manajemen. Begitu juga manajemen pemasaran, tidak jauh berbeda dengan fungsi manajemen secara umum tadi. Kita bisa lihat pendapat Kotler dan Keller yang mendefinisikan manajemen pemasaran. Dia bilang kalau manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, lalu mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, pencapaian, dan pengomunikasian nilai pelanggan superior. Jadi kenapa kok disebut manajemen pemasaran itu seni dan ilmu? Jadi artinya manajemen pemasaran itu tidak hanya teori-teori atau pengetahuan, tetapi juga butuh keterampilan. Tidak bisa hanya dengan kita tahu teori manajemen pemasaran itu seperti apa, lalu kita menjadi ahli, seorang ahli manajer pemasaran, tidak bisa. Karena yaitu tadi adalah seni dan ilmu, butuh keterampilan untuk mempraktekannya. Dan setiap orang pasti berbeda, tidak ada yang sama. Nah, menurut definisi sosial pemasaran yang dipertukarkan dalam pemasaran kan tadi adalah nilai pelanggan. Lalu nilai pelanggan itu apa sih? Nah, nilai pelanggan merupakan estimasi pelanggan tentang kapasitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ada juga nilai pelanggan superior. Kalau nilai pelanggan superior itu adalah manfaat bersihnya. Jadi begini maksudnya. Kita menawarkan sebuah produk, itu pasti ada nilainya. Nah, nilainya seperti ini. Di sini ada rumus kalau nilai pelanggan itu sama dengan manfaat dikurangi pengorbanan. Jadi begini, sebagai contoh, langsung contoh saja biar bisa lebih mudah dipahami. Ada sebuah perusahaan pasta gigi. Nah, perusahaan pasta gigi itu tidak hanya menawarkan pasta gigi yang fungsinya untuk menggosok gigi, tapi pelanggan kan pastinya ada yang ingin giginya lebih putih, ada yang lebih ingin yang penting sehat giginya, gusinya sehat, terus ada yang lebih ingin fokus pada bebas plak, dan ada juga untuk kesegaran mulut. Nah, ini ada di halaman 1.8. Nah, itu yang saya sebutkan tadi adalah sebuah manfaat
produk yang dicari pelanggan. Untuk nilai pelanggan superior itu adalah nilai pelanggan yang bisa diberikan oleh perusahaan lebih daripada perusahaan lain. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan pasta gigi tadi, yang satunya hanya menawarkan pasta gigi sebagai produk untuk membersihkan gigi, yang satunya lagi menawarkan pasta gigi yang memiliki ekstra khusus untuk membersihkan plak, seperti itu ya. Jadi perusahaan yang memiliki nilai lebih pelanggan ini tadilah yang disebut nilai pelanggan superior. Di buku ini juga disebutkan contoh lain, yaitu perusahaan kosmetik menawarkan kecantikan, kelembutan, percaya diri. Jadi tidak hanya yang ditawarkan itu lebih ke nilai superiornya. Kosmetik ada bedak, ada lipstik, minyak wangi dan sebagainya. Tapi yang ditawarkan itu adalah lebih ke fungsinya. Bisa jadi cantik, bisa jadi percaya diri kalau memakai ini. Nah, ada juga di sini contoh hotel, ada juga contoh penerbangan. Kalau hotel yang ditawarkan istirahat yang nyaman, bukan kamar tidurnya yang ditawarkan, tapi rasa nyaman dan amannya tinggal di hotel tersebut. Sedangkan contoh dari perusahaan penerbangan, yang ditawarkan perusahaan tersebut bukan fungsi memindahkan orang dan atau barang itu secara cepat dari maksudnya yang ditawarkan itu bukan fasilitas tempat-tempat duduknya yang ada dalam pesawat, tapi fungsinya bisa mengantarkan pelanggan atau barang itu dengan cepat dari tempat satu ke tempat lain. Jadi bukan menawarkan produk kursinya seperti ini, produk bahan pesawatnya seperti ini, bukan seperti itu. Lebih ke fungsi pesawatnya itu sendiri. Itulah yang disebut nilai. Lalu satu produk yang memiliki nilai ganda atau dua manfaat atau lebih dan dipandang lebih praktis dan efisien itu disebut proporsi nilai. Nah, jadi proporsi nilai atau value proportion diartikan sebagai sejumlah manfaat secara menyeluruh yang dijanjikan oleh pemasar untuk disampaikan kepada pelanggan. Itu menurut Kotler dan Keller juga pada tahun 2006. Itu semua tentang manajemen pemasaran. Setelah ini kita akan lanjut ke bab tentang pemasaran dalam organisasi. Oke, sebentar. Lanjut. Pokok bahasan selanjutnya, pemasaran dalam organisasi. Ada di halaman 1.9. Jadi dalam organisasi, baik itu organisasi non-laba maupun perusahaan, kalau perusahaan itu lebih ke laba ya, jadi tujuannya untuk mencari laba. Jadi di sini ada organisasi laba, non-laba. Itu mereka memiliki jenjang manajerial. Apa sih yang dimaksud jenjang manajerial? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan peran pemasaran untuk masing-masing jenjang itu sudah pasti berbeda. Itu bisa dilihat di gambar segitiga itu. Ada jenjang korporat, jenjang bisnis, dan jenjang fungsional. Itu yang dimaksud dengan jenjang manajerial tadi. Ya, sudah lihat ya. Nah, di gambar ini itu adalah skala jenjang untuk perusahaan yang besar. Jadi biasanya perusahaan yang sudah besar itu punya 3 jenjang. Mereka sering menyebutnya manajemen puncak, manajemen madya, dan manajemen operasional. Jadi manajemen puncak itu yang korporat itu, lalu